Assalamualaikum, Bu Parmi. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, Pak Panca. Iya, Alhamdulillah hari ini saya senang, bahagia, bisa ngajar anak-anak, ketemu anak-anak, belajar ya, bersama. ya, alhamdulillah ya. Hari ini menyenangkan dan bahagia ya bersama anak-anak bisa membersama itu yang paling, wah, itulah kelebihan dari seorang guru kan. Iya, siap, Pak. Ya, pertama itu, yang kedua dari membersama itu kan kita memberikan ilmu yang terbaik pada mereka itu kan akan menambah pundi-pundi amal kita pada mereka. Nah, ini juga menjadi hal yang tidak diketahui oleh orang lain selain seorang guru itu sendiri. Betul, Pak Oh, Panca. iya, Bu. Oke, Ibu, untuk pertemuan kali ini apa rencana sebenarnya mengundang Pak Panca ke sini ya? Oh, mohon maaf, Pak Panca. Sebelumnya saya berterima kasih sekali sudah mengganggu waktunya Pak Panca untuk Ya, mendengarkan apa itu pemikiran saya yang gelisah saat ini. iya. Gelisah resah saat ini, Bapak. Heeh. Untuk tujuan pertemuan ini itu saya ingin membuat apa ya? Rekan-rekan kita sejawat itu khususnya guru, seharusnya sih nggak harus guru. Harusnya kan semua warga, tetapi saya itu saat ini pada guru dulu, guru, pada Bapak Ibu guru, rekan kita untuk memiliki rasa kesadaran, kesadaran yang datang dari hati sendiri terhadap Mm, lingkungan, terutama itu Pak Panca, kesadaran buat teman-teman tentang peduli pada lingkungan terhadap sampah Pak Panca. iya, oke. Jadi ini titik awalnya adalah tentang bagaimana kesadaran diri dari teman-teman guru ya dalam penyelesaian masalah peduli lingkungan lah katakanlah seperti itu. Khususnya sampah ya. Nah Iya, ini sudah menarik sekali Ibu ya betul. Memang di sekolah kita ini ya cukup sedikit memprihatinkan ya dari eh, lingkungan kita. Sebenarnya sudah bagus, sebenarnya tinggal bagaimana menata dengan sebaik-baiknya. Nah, ini menurut Ibu eh, ukuran keberhasilan dari apa yang Ibu sampaikan tadi itu apa sebenarnya? ukurannya begini, semua guru itu saya ingin dengan kesadaran penuh, dengan rasa tanpa ada disuruh, oh ada Bapak Kepala Sekolah, oh apa itu ada penilaian, ada pengawas yang ada Hmm, produk tentang lingkungan. Tidak pas hanya itu dia sadar dengan lingkungan. Maksud saya itu setiap hari mereka harus sadar lingkungan terhadap sadar lingkungan bersih di sekeliling kita, khususnya itu ruang guru. Umpamanya kita membaca seluas-luasnya, kita fokus luas-luasnya banyak mungkin di lingkungan kita, tetapi di sini itu hmm, ruang guru, terutama ruang guru Pak Panja itu loh. Kesadaran penuh untuk tanpa ada rasa tanpa ada rasa eh, ada kepala sekolah takut, ada penilaian adiwiyata, baru mereka melakukan, besok sudah lupa lagi seperti itu. iya, 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 betul. Jadi ukuran hal ini tolak ukurnya adalah bagaimana kesadaran dari guru itu dalam menyikapi khususnya di lingkungan ruang guru ya Bu ya di sini. Iya, iya, iya. Ya, jadi ini sebagai langkah awal kita nanti ke selanjutnya. Karena betul kita harus eh, punya kesadaran ya. Namanya kesadaran itu ya itu tadi tidak sekedar patuh lah ya, tapi Betul. benar-benar dari dalam dirinya, Iya. dalam hatinya, niatnya tuh benar ikhlas di situ.
tanpa ada orang lain harus, katakanlah kalau orang Islam namanya riak gitu ya. Iya betul Pak Panca. Enggak, artinya benar-benar niat lillahi ta'ala, oh ini saya membersihkan. Nah, itu malah memberikan satu pemahaman yang lebih tinggi lagi ya. Artinya keimanannya dan ketakwaannya itu. Betul. Oke. Jadi apa yang Ibu sampaikan sudah benar itu ukuran keberhasilannya. Nah, sekarang mungkin kesempatan apa ya dari Ibu dalam sekarang ini? Dari pengalaman saya ya Pak ya, ini kita Mm-mm. bicara pengalaman saya ketika saat ini, eee, kita sering sih ya di ruang guru itu Betul. bawa makanan ya, "Oh Mbak Ya, bawa ini, oh it's okay ya, kita iya, makan bersama." iya Itu betul kan, sering makan durasinya bersama kan. kalau nggak puasa pasti kita bawa gantian A, B, C, Iya, D, itu kan. Nah, betul ya. ketika makan bersama, enak kita, itu termasuk gotong royong, profil pelajar Pancasila kan Oh, iya, dibagikan iya. ya buat masing Nah, nih, oke, iya. gitu. Akhirnya masalah timbul dan saya di sini kebetulan, eee, Penjab Adiwiyata yang kebetulan Adiwiyata sekarang ini mau maju Mm, ke nasional Pak Panca. Dan ya, di sinilah saya berpikir, wah ini pasti nanti apa itu semua harus komitmen bersama. Dari iya, awal ini aja di ruang guru itu mulai kalau Senin dan Kamis itu pasti libur makan bersamanya karena banyak yang puasa. Di iya. sela-sela itu kita bawa bungkus apa, botok dan seterusnya, sisa makanan. Lah, disitulah Bapak Ibu guru membuangnya di tempat sampah yang ada di sekat kamar mandi. Ya, di situ. Iya, iya, betul. Ketika di situ, pasti beliau bilang, "Ayo tim lingkungan hidup, adiwiyatanya, sampahnya itu guru-guru senior Pak Panca ya, saya Iya, berangkat, oke oke heeh. Kak." Di situ pasti sampah dalam 1 minggu itu pasti penuh. Ketika 3 hari tidak saya buang. Oh Nah di gitu, sini iya. ya, di situ. Heeh. Dan sampah itu cuma ada satu. Mm-mm. Berarti kan sampah itu dicampur aduk mulai dari yang seharusnya dipilah itu kan jadi satu Pak Panca. Lah, Iya. ketika saya nggak masuk, istilahnya ketika saya ada tugas lain, bukan nggak masuk tetapi ada tugas lain, pas seharusnya buang sampah itu hari Sabtu, misalkan sudah hari Minggu, Sabtu nggak dibuang, hari Minggunya, Mm. akhirnya timbullah bau hari Oh, Seninnya, begitu. banyak bau. Iya, iya, iya. Ya kita saya buang gitu loh. Nah Mm-mm. disinilah saya tuh berpikir, kapan ya teman-teman itu peduli kesadaran, bagaimana toh, oh ini 3 hari sudah banyak misalkan, saya buang ya dengan sendirinya, tanpa Bu Parmi atau Bu Prapti, yang sering membuang itu saya dan Bu Prapti Pak. Itu Mm-mm. maksud saya, punya kebiasaan lah, oh iya ini sudah penuh, cek lah, ini sudah penuh tak buang, seperti itu. Mm-mm. Untuk menumbuhkan kesadaran itulah, ini saya menjadi resah biar nanti tidak tergantungan, ayo semuanya. Mungkin saya berpikir itu loh Pak, yang Iya, bikin saya gelisah-gelisah itu ya Pak. betul, betul. Kalau hal semacam itu terus dilakukan itu, ya itu tadi kesadaran tidak akan muncul-muncul kan begitu ya. Nah, tadi sudah Ibu terangkan dengan gamblang semacam itu kejadian-kejadiannya dari A sampai Z ya di ruang guru. Nah, menurut Ibu ya, ini menurut Ibu aja. Dari apa yang Ibu sampaikan tadi, dilihat dari skalanya, kesadaran dari Bapak Ibu guru di ruang guru itu menurut Ibu dari angka 1 sampai 10 itu letaknya di mana? Angka 6 Pak, itu yang banyak anak muda. Nah, ini masih ya Kalau sudah lumayan ya, kalau angka 6 sudah lumayan, tapi ya memang belum mencukupi lah, belum baik iya, lah katakanlah, belum baik. angka Kalau 6 itu ya, pun, kalau kita mau ke Adiwiyata kan kita mau ke Adiwiyata nasional. lah Kalau itulah, semacam itu kan, nah itu masih jauh. kurang ya, jauh ya.
Oh. Ya, nah betul, masih 60 ya katakanlah seperti Iya, itu. baru Heeh, 60, paling betul, nggak kan iya. standar 80, tapi kan butuh proses, Oke, begitu, Pak. iya. Nah, dari angka tersebut mungkin Ibu bisa mengatasinya dengan apa kekuatan yang dimiliki oleh Ibu untuk mencapai tujuan itu. Ya. Berarti saya itu rencana, Pak, saya punya rencana. Rencana saya itu ini dalam pikiran Hmm. saya. Itu saya tetap ingin rencana saya dalam program saya itu ingin memperdayakan guru piket. Mengapa? Di kelas itu ada anak piket. Anak piket memberdayakan piket di dalam kelas termasuk kebersihan. Nah, di sini mengapa kita tidak memberdayakan guru piket? Guru piket tidak harus ya oke datang jam 7 jam 6 Ya. 15 menit sudah ada di depan. Budaya positif Betul, menyambut ya. anak-anak. Oke, habis itu menulis di papan. Enggak menulis di papan tok. Semua harus Hmm. diimplementasikan menjaga kebersihannya di ruang guru. Mungkin Hmm. yang piket 8 dibagi, ada yang ruang guru, nanti satu yang berkersamaan. Kemudian ada yang di ruang apa itu di kelas atau di mana. Dan semua itu tidak hanya guru piket aja. Semua harus bergerak antara guru karyawan, TU ada piket juga harus begitu. Di golongan staf ada piket ya harus bertanggung jawab seperti itu Pak Panca. Itu apa itu planning saya Pak Panca. Hmm. Ya, jadi memberdayakan guru piket ya di sini ya, ya. Lebih Iya Pak. lebih ke arah di situ ya. Ya, oke. Namun dalam kenyataannya bagaimana? Apakah ada hambatan enggak itu dalam pemberdayaan guru piket nih? Jelas Ada pasti. gangguan-gangguan gitu? Ada Jelas ya? pasti ada dukung, Ya. ada Hmm? hambatan, Pak. Kalau saya sebagai penjab adiwiyata, ketika saya ngomong, mungkin ada perpingan, "Halah, wong lagi gitu ae merintah-merintah." Salah satu hal pasti akan terlontar Iya, kata-kata itu bagi guru-guru senior. Mungkin guru yang junior tetap sungkan ke kita, itulah betul ya. tarafnya itu. Ketika itu saya harus butuh dukungan Bapak di sini. Saya tidak bisa bekerja sendiri, saya butuh Hmm, hmm, dukungan. Mengapa? hmm, Sekolah adiwiyata itu harus punya komitmen bersama, tidak hmm, penjabnya, manajernya hmm, juga, stafnya juga, karyawan juga, hmm, muridnya, bahkan harus bekerja sama dengan wali murid. Disinilah kita bagaimana membangun diri guru sendiri terlebih dahulu untuk peduli pada lingkungan. Ketika sudah itu tercapai dengan ada SOP-nya yang di apa dukungan kepala sekolah itu yang utama dukungan kepala sekolah mungkin pertama kali ada catatan jurnal gitulah paling tidak ada jurnal oh ini yang hmm, piket sudah sini ini mungkin karena untuk apa itu kedisiplinan untuk menimbulkan habitnya kita oke lah kita dengan administrasi dokumen. Nah, itu hmm. mungkin ter terlaksana mungkin seperti itu Pak Panca. Ya, oh ya seperti itu bagus Bu. Udah sesuai dengan solusinya yaitu hambatan dan plus solusinya sudah Ibu utarakan itu sudah bagus sekali ya. Nah sekarang mungkin adakah prioritas prioritas tertentu gitu Bu? Ada Pak, Ada apa mungkin? prioritas Hmm. tertentu itu jurnal prioritas tertentu nanti guru piket itu bisa terlaksana dengan SOP yang kita buat bersama, Hmm, komitmen hmm, bersama. Ketika harus ada hmm, rapat dinas yang dipimpin Bapak Kepala Sekolah dulu, itu harus ada schedule apa ya itu kita Adiwiyata kan membuat suatu program. Nah, itu bisa dimasukkan dan ada SOP guru piket yang benar-benar di komitmen kita bersama guru-guru piket. Mengapa? Ketika itu terjadi, kita sebagai leader itu enggak ngomong ngomong saja ke anak-anak. Kan banyak, kita ngomong saja tetapi kita tidak bisa melakukannya. Tapi anak-anak merintahnya ketika dengan SOP, dengan ada
komitmen-komitmen yang harus dipenuhi guru piket tersebut mungkin akan mengubah proses secara pelan-pelan, mungkin juga membutuhkan waktu gitu Pak Panca. Oke, ya itu tadi berarti ada ukuran keberhasilan yang jelas yaitu dengan adanya SOP dari guru piket tadi nggih. Ya, siap. Ya, nah sekarang misalnya sudah ada SOP, tapi masih ada gangguan ya. Nah, untuk mengantisipasi hal tersebut itu bagaimana, Bu? Nah, itu nanti mungkin kita mendekatinya dengan pendekatan tufis ya. Kita jauh ngomong. Mungkin Ya, biasanya ada senior. Hal itu ya, senior, biasanya senior yang sudah mau pensiun. Nah, orang yang mau betul ya. pensiun itu pasti nggak peduli lah. Disinilah kita belajar. Jadi mungkin beliau dijadikan kita ibunya, kita putranya. Nah, ketika kita pendapatan pertama sudah dikasih mandat sama Bapak Kepala Sekolah, oh iya ini harus diurusi, oke. Ketika kita nggak bisa, ya kita kembalikan lagi ke Bapak Sekolah. Mungkin kita bisa berdialog bertiga. Salah satunya seperti itu, Pak Panca. Oke, jadi sudah sesuai ya apa yang Ibu utarakan tadi dengan SOP-SOP yang ada. Nah, sekarang apa komitmen dari Ibu terhadap rencana aksi Ibu tadi? Komitmen saya akan membuat program itu, saya aplikasikan dengan program Adiwiyata, salah satu program Adiwiyata dalam aksi kebersihan, berkoordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah, kemudian melakukan rapat dengan membuat SOP yang kita kesepakati bersama. Jadi SOP itu tidak dibuat langsung sama kepala sekolah. Oh, seperti ini. Dan nanti kita bicarakan dalam satu rapat dinas di ruang guru untuk menumbuhkan rasa kepedulian secara diri sendiri yang muncul tanpa takut, tanpa harus begini, ada bla bla dan seterusnya. Dan ketika semua sudah terimplementasikan, akan keluar habit sendiri, nggak di ruang guru. Ketika ada sampah, mereka akan merasa risih. Oh ya Allah, ini ada sampah, ayo dibersihkan. Seperti itu Pak Panca. Pengen saya ke depan itu seperti itu. Apalagi kodrat alam di Merdeka Belajar, Adiwiyata adalah salah satu pembelajaran kodrat alam yang harus kita jaga, kita implementasikan juga di situ. Anak tidak harus belajar di dalam kelas dengan hubungannya Merdeka Belajar itu Pak Panca. Ya, bagus ya. Artinya komitmennya itu didukung oleh kepala sekolah, wakakaur, dan guru-guru yang lain untuk membuat SOP itu sendiri. Nah, ini sudah mantap ya, sudah mantap sekali Bu ya. Nah, sekarang terakhir Bu ya, bagaimana dengan tindak lanjut dari ini apa yang Ibu utarakan tadi? Mungkin ini butuh proses ya Pak ya, mungkin ada Betul, ya. proses 1 bulan atau 2 bulan. Paling tidak saya nanti waktu rapat dinas akan membatasi di mana waktu ini harus berjalan 1 bulan sudah menjadi habit. Betul, Seperti itu Pak Panca. ya. Supaya nggak berlarut-larut ya. Iya, siap semua. Iya Bu, terima kasih apa yang Ibu sampaikan. Mungkin sudah membantu untuk penyelesaiannya ini, ya. Siap Bapak, terima kasih. Akhirnya Iya. sudah ketemu kesimpulannya saya harus Iya. bagaimana. Tapi mohon izin Pak Panca nanti Ya. setelah kita 1 bulan saya proses nanti kita sharing bersama Oke, lagi. malah bagus ya. Itu nanti bagaimana, mohon izin nanti saya minta waktunya lagi untuk mendengarkan saya. Iya, betul. Keluhan saya Siap. dan untuk ke depannya. Terima Iya, kasih siap. banyak Pak Panca. Iya, Mohon ya. maaf Oke. merepotkan. Iya, iya Ibu, terima kasih ya. Ini saya juga mau ada acara juga ini. Siap. Oke, Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.